Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alaika Allah, salaman ilaika ya Rasulullah, amma ba'du. Salam hormat, salam ta'zim kepada semua para alim, para ulama. Nakhussu bidzikri wa ta'zim, kami khususkan juga kepada guru kami, Kiai Haji Abdul Hanan Tibian, juga Kiai Raden Abdul Aziz Baydawi, yang keduanya telah banyak mendidik kami, memberikan banyak ilmu terhadap kami sehingga bisa untuk saling berbagi dan saling sharing kepada kita semua. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, juga pun kami ucapkan ahlan wa sahlan kembali lagi bersama kami, bersama saya Wahyu Ainul Yaqin dalam sharing-sharing ilmu yang pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan membawakan tentang sholat, bab sholat. Karena bagi kami sholat itu amat sangat penting untuk kita ketahui bersama. Mulai dari apa saja rukun-rukunnya, atau barangkali apa hukumnya, atau sholat apa saja yang diwajibkan, dan sholat-sholat yang lain. Karena sholat itu kalau ibarat kata adalah tiang agama. Maksudnya itu tanpa adanya sholat dalam diri kita, kita hanya sekedar istighfar saja, kita hanya sekedar meyakini Allah itu Tuhan kita, maka tak akan pernah ada bangunan, tak akan pernah jadi sebuah rumah itu tanpa adanya tiang. Begitu pula tidak akan ada Islam kita tanpa melakukan sholat. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Ya, layaknya sebuah tiang yang menopang kita, yang menjadikan kita kuat, kukuh menghadapi segala halnya. Karena kalau bagi saya pribadi, saya banyak kali belajar kepada guru-guru. Ada salah satu guru kami berkata, kalaulah kalian ingin meminta solusi, ada sebuah kata permintaan, maka sholatlah. Karena dengan sholat kita itu akan bisa berkomunikasi dengan Allah dan meminta kepada Allah. Adapun kalau kita ingin difirmani Allah, ingin Allah berikan wejangan pada kita, maka bacalah Al-Quran. Jadi dua hal yang berbeda ini. Kalau kita yang ingin berbicara kepada Allah, ingin matur sesuatu, maka sholat. Kalau kita menginginkan Allah untuk berbicara dengan kita, maka Quran adalah solusinya. Sehingga para hadirin, bapak ibu yang ingin berbicara dengan Allah, para bapak, para ibu, adik kakak, abang-abang yang ingin sowan, meminta kepada Allah, maka mulailah dengan sholat. Karena sholat itu adalah pembuka pintu untuk berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Tentang sholat. Sholat itu adalah sesuatu peribadatan yang mulai dari awalnya sampai akhirnya Rasulullah ajarkan. Maka tak ada ajaran-ajaran sholat yang berbeda. Tidak ada. Semuanya sama. Karena ada satu Nabi yang mengajarkannya. Jika berbeda, maka perlu dipertanyakan. Dari mana perbedaannya ini? Maka secara garis besar sebenarnya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, perkataan, af'alun dan perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar begitu, mukhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sholat. Maka segenap bahasa yang dikeluarkan dalam sholat, segenap tingkah laku atau perilaku pergerakan yang ada dalam sholat, itu murni Rasul ajarkan. Itu murni Nabi Muhammad ajarkan. Seperti takbir, Allahu Akbar. Bagaimana takbir? Ustaz, abang, kakak, kenapa takbir berbeda? Ada yang tangannya diangkat seperti ini, ada yang sebahu saja, ada yang melebar ke kanan dan ke kiri. Maka memang Nabi itu ada beberapa cara pengajarannya. Ada yang jempol ini menyentuh pada ujung telinga, ada yang hanya lurus saja, ada yang hanya sedada saja.
Begitu pula dengan sendekapnya, berbeda-beda. Ada yang pegang tangan kiri, ada yang ke atas begini, ada pula yang di bawah. Maka disitulah Nabi benar-benar eksklusif mengajarkannya, Nabi benar-benar sempurna mengajarkannya, mulai dari awal hatta akhir. Saking urgentnya sholat itu. Sehingga kalaulah ada mungkin barangkali kita, saya, abang, kakak, dan para pemirsa menemukan gerakan-gerakan sholat yang berbeda, itulah pertanda bahwa kita harus banyak belajar dan tidak boleh menyalahkan dulu. Kita harus cari di mana letak perbedaannya, apakah benar Nabi mengajarkannya seperti itu. Karena banyak Nabi itu mengajarkan sahabat-sahabatnya yang berbeda gerakannya. Mulai takbir, sendekap, dan juga tangan-tangan pergerakan yang lain. Berikut dari kami sekian, kami akan kembali lagi di segmen berikutnya. Terima kasih. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Melanjutkan pembahasan yang tadi tentang sholat. Banyak cara Nabi mengajarkan sholat itu bagaimana. Tentunya di situ ada hikmah-hikmah yang ada. Kembali lagi tentang sholat. Sholat itu kembali saya ucapkan, saya terangkan kembali adalah aqwal af'al muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim. Adalah perkataan, perbuatan diawali dengan takbir Allahu Akbar, mukhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itulah sholat secara garis besar. Namun yang perlu kita ketahui adalah salah satu yang menjadi penyokong sahnya sholat, salah satu yang menjadi trigger untuk khusyuk dalam sholat adalah dengan wudhu. Karena wudhu dan sholat itu adalah satu kesatuan. Ada sebuah usul fiqh berkata, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Begini artinya, sesuatu la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib, yang menjadi penyempurna perkara wajib, maka itu wajib pula hukumnya. Sesuatu ini sunnah katakan. Kemudian jika perkara wajib ini dilakukan, akan sah apabila ini juga dilakukan, maka ini menjadi perihal wajib dalam melakukannya. Contohnya seperti wudhu. Wudhu dalam sholat. Kalau kita ingin sholat, maka harus sah wudhunya, harus suci badannya dengan cara berwudhu. Sehingga wudhu di sini kalau ingin sholat juga menjadi hukumnya wajib. Walaupun dasar hukumnya wudhu itu bukanlah wajib, tapi sunnah begitu. Maka wudhu di sinilah menjadi penentu sholat kita diterima, sholat kita khusyuk. Bahkan kalau guru kami mengatakan wudhu itu kalau bisa harus dengan sunnah-sunnahnya dilakukan. Mulai dibasuh 3 kali, mulai juga membaca basmalah, mencuci tangan sebelum membasuh tangan, dan lain-lainnya dikerjakan. Agar supaya menyokong sholat kita menjadi khusyuk, menyokong sholat kita menjadi diterima oleh Allah. Maka selepas wudhu dilakukan, wudhu kita kerjakan, sholatlah. Abang ada pertanyaan misalkan, bagaimana kalau orang beser? Orang beser. Orang beser itu ada memiliki hukum berbeda. Maksud berbeda bagaimana? Wudhunya itu harus dilakukan pas sebelum ia mengerjakan sholat. Kalau orang normal, wudhu kita sekarang misalkan jam 11 misalkan, ataupun sekarang misalkan jam 5 sore, kita mau sholat zuhur, kita mau sholat maghrib, maka jam 11 sebelum zuhur boleh kita wudhu, dan setelah azan berkumandang barulah kita sholat. Boleh, sah-sah saja asal wudhunya tidak batal. Cuman kalau yang beser, orang yang mengalami penyakit beser, sering kencing dan lain-lain, maka wudhunya harus dilakukan
pas sebelum mau sholat. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, selesai azan, kita mau sholat, wudhu. Dan sholat. Jangan sampai wudhunya terlalu jauh gapnya, jaraknya terlalu jauh. Tidak boleh. Atau ada pertanyaan tentang orang yang was-was. Banyak terjadi nih di kalangan masyarakat. Was-was itu bagaimana, Ustaz? Was-was itu adalah tidak cepat selesai mengerjakan perkaranya. Contoh, biasanya ada di takbir. Allah, misalkan begitu. Nah, solusinya ini sangat penting kita tahu bersama-sama para pemirsa. Takbir itu tidak boleh genap, harus ganjil. Kalau was-was, bagaimana caranya? Dihitung. 3 genap boleh. Contoh, Allahu Akbar 3 kali. Atau 5. Allahu Akbar. Yang nomor 5 harus ganjil. Karena ibaratnya adalah ganjil itu pembuka, genap itu penutup. Bisa cek di kitab I'anatul Talibin, syarahnya Sulamat Taufiq. Kitab I'anah. Takbir yang ganjil itu adalah pembuka. Takbir yang genap itu adalah penutup. Sehingga kalau sampai kita itu takbirnya genap, maka kita sudah selesai sholatnya sebenarnya. Maka harus ganjil. Takbir yang pertama, pembuka. Kedua, penutup. Ketiga, pembuka lagi. Maka kita mau sholat, lanjutkan. Tapi kalau takbirnya sampai digenap, itu tidak sah sholatnya. Disitulah tadi beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada orang yang beser, solusinya seperti tadi. Ada orang yang was-was. Orang was-was ini biasanya kalau di kitab-kitab diganggu oleh jin, yang nama jinnya itu jin walhan. Diganggu oleh jin ini. Maka semoga kita dihindari dari was-was itu, karena sangat berat. Ya, kalau orang was-was tadi harus takbirnya pada bilangan ganjil. Itu yang perlu kita pelajari dulu. 2 ini. Apa yang pertama adalah beser, yang kedua was-was. 2 hal ini intinya. Sehingga itu kita pelajari, dan setelah ini insya Allah kita akan masuk pada sholatnya kembali. Terima kasih. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Setelah tadi kita membahas tentang perkara-perkara yang mungkin ada dialami oleh beberapa pemirsa, was-was dan beser, maka di sini kita secara umumnya saja membahas umumnya sholat itu bagaimana. Sholat itu dimulai tetap dengan takbir, rukunnya itu adalah takbir, harus bertakbir, harus membaca Allahu Akbar. Jadi tidak bisa sholat itu tanpa membaca takbir. Langsung angkat tangan, tidak bisa. Harus bersuara. Setelah bertakbir, maka lanjut membaca Fatihah. Adapun doa sebelum Fatihah yang dikenal dengan iftitah, ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoy misalkan. Tidak apa, dilanjutkan. Karena itu bagus, perkara yang bagus. Juga diamini oleh Nabi. Dulu itu kalau tidak salah, saya ingat cerita itu, iftitah itu terjadi ketika Nabi sholat. Suatu ketika Nabi sholat, lantas setelah salam Nabi menghadap ke belakang bertanya, siapa tadi yang membaca doa sebelum Fatihah? Orang-orang diam, sahabat-sahabat Nabi diam. Maka ada satu sahabat mengacungkan tangan, saya wahai Nabi. Maka Nabi berkata, bagus dan lanjutkan bacaanmu. Aku melihat pintu-pintu langit terbuka gara-gara bacaanmu. Maka itu, momentum seperti itu, perkara yang diamini Nabi, itulah yang dikatakan dengan hadis takriri. Karena kan hadis ada 3. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Qauli itu dari ucapan Nabi, semua perkataan Nabi itu merupakan hadis dan sunnah dikerjakan. Begitu pula fi'li.
semua apa yang dikerjakan Nabi itu sunnah dikerjakan. Dan yang ketiga, sesuatu yang Nabi amini dilakukan sahabat tapi Nabi tidak memerintahkannya, cuma Nabi mengiyakan dan diminta untuk melanjutkan, maka disitulah namanya hadis takriri. Ada 3 hadisnya, fi'li, qauli, dan takriri. Kemudian lanjut pada sholat tadi, pemirsa, setelah membaca rukun-rukun yang lain dan setelahnya itu yang mungkin telah kita ketahui bersama, mulai dari takbirnya bagaimana, mulai dari ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, naik kembali dan mengulangi pergerakan-pergerakan itu, semuanya itu juga dilakukan malaikat. Semuanya juga dilakukan malaikat. Maka jangan salah, malaikat itu juga menyembah Allah sebagaimana kita menyembah. Hanya bedanya adalah kalau kita itu mulai dari awal hatta akhir kita kerjakan, berdiri kita kerjakan, rukuk kita kerjakan, sujud kita kerjakan. Kalaulah malaikat satu-satu saja. Ada malaikat yang fokus di rukuk, mulai dari diciptakan sampai kiamat rukuk saja. Ada yang fokusnya i'tidal, berdiri, mulai dari diciptakan sampai selesai. Ada yang sujud, mulai dari diciptakannya sampai selesainya. Itu kalau malaikat. Tapi kita mengerjakan kesemuanya. Dan umat Muhammad, alhamdulillah, mendapatkan 5 kewajiban sholat. Pertama, sholatun subhin. Kedua, sholatu zuhrin, sholat zuhur. Ketiga, sholat asar. Keempat, sholat maghrib. Kelima, sholat Aisyah. 5 inilah yang kita kerjakan. Wajib hukumnya seorang muslim, seorang muslimat mengerjakannya. Kenapa wajib? Kenapa kita harus menyembah dengan cara sholat seperti itu? Sebenarnya kalau saya pribadi, ketika ditanya, bagi saya itu sholat bukanlah sebuah kewajiban sebenarnya, tapi adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Coba mari kita refleksi diri saja. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pandangan Allah berikan, pendengaran Allah berikan, cara berbicara yang fasih Allah berikan, sehat jasmani kita Allah berikan, kecuali sholat. Maksudnya, syukur yang hanya dapat kita kerjakan hanyalah sholat saja. Yang amat sangat mudah, yang amat sangat bisa menghibur Allah, yang amat sangat bisa membuat kita tenang. Karena sholatun itu bermakna doa. Kita di dalam sana berdoa, jangan salah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang zatnya paling tinggi. Dan di sana kita bisa berdoa. Banyak juga yang bertanya kepada saya, bolehkah di dalam sholat itu berdoa, Ustaz, abang, kakak? Boleh, boleh. Hanya saja tidak boleh diucapkan dengan lisan. Cukup dengan hati saja. Sujud terakhir katakan. Sujud terakhir kita mau doa banyak-banyak. Boleh dipersilahkan. Tapi jangan sampai diucapkan di mulut. Karena kalau sampai diucapkan di mulut, batal sholat kita. وَأَلَّا يَتَخَلَّلَهَا ذِكْرٌ أَجْنَبِيٌّ. Tak boleh menyela-nyela sholat dengan zikir yang lain. Kecuali yang Rasulullah ajarkan. Kalau sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau ruku, Subhana rabbiyal azim. Ataupun bacaan-bacaan yang lainnya yang diajarkan Nabi. Adapun ingin berdoa, ya Allah saya ingin ini, saya ingin itu, boleh, tapi hanya dalam hati sahaja, bukan diucapkan. Alhamdulillah, itulah tadi hal-hal yang bisa kami sharing kepada pemirsa UB TV. Sekian dari saya Wahyu Ainul Yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.